Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dap- eh sampun sedaya nggih. 1, 2, 3, 4. Dereng, Kurang Ibu. kurang Dereng. siji. Nggih. Nggih. Dintosi rumiyin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap nggih. Ah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ah, nggih. Tinggal Pak Ali sama Pak Zainal. Oh, nggih nggih. Tapi langsung Bu, enggak boten Nggih. napa-napa Ibu. Nggih 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 sambil 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 Nggih, ngentosi nggih, sambil ngobrol. Nggih. nggih Bu. Ah, ah, ini eh, dulu itu saya kira kan namanya mata kuliahnya pembelajaran agama Islam. Jadi saya menyiapkan ya pembelajaran agama Islam seperti yang saya berikan di sini di Udayana. Nah, ini saya sudah bikin RPS-nya. Terus setelah itu saya tunjukkan ke Pak Amang. Beliau bilang katanya ya bagus sih, Bu, cuman gini aja, teman-teman itu biar terjun ke lapangan aja gitu, langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi kalau tentang agama Islam saya kira ya sudah ya sudah, apa namanya, bisalah sudah, menguasai, kemudian nanti terjun ke lapangan gimana gitu menurut menurut Pak Amang, Pak Doktor Amang. Gitu, "Oh nggih sae." Terus akhirnya yang semester lalu itu langsung langsung ini, mahasiswa terjun ke lapangan kemudian presentasi. Tapi ya sudah ini sih, sudah bagus sih, apa namanya, ininya, tulisannya dibetulkan sedikit-sedikit gitu, akhirnya bagus gitu. Nah, ini in niki coba nggih tak tunjukin ini materinya saya. Ah, sebentar. Ah, apa ini RPS? Ah, nah, ini materinya yang, eee, saya siapkan, ya materinya yang saya siapkan itu, ini, apa namanya, pembelajaran aja ya, jadi pembelajaran tentang, eee agama Islam itu ininya ya tujuannya ini kan ada biasanya pakai, CPL itu capaian ya, capaian pembelajaran nggih, capaian prodi, itu yang dibebankan kepada mahasiswa ini, apa namanya, oh ini dulu deskripsinya itu materi dalam mata kuliah ini mencakup pengenalan kepada Allah, Tuhan Pencipta, ma'rifatullah ya. Kemudian pengenalan kepada manusia, jadi kepada kita sendiri, kadang kita kan nggak tahu diri kita sendiri itu siapa gitu. Ya jadi, makanya banyak orang sombong itu di sini ini, jadi tidak mengenal diri sendiri. Ya jadi dianggapnya diri sendiri itu yang, apa namanya, yang, eee, lebih lebih dari yang lain kan gitu, biasanya kadang-kadang orang begitu. Nah jadi ini perlu diperkenalkan kepada, mahasiswa itu, kita itu siapa sih, manusia itu siapa. Jadi makhluk ciptaan Allah, jadi ini ma'rifatul insan. Kemudian ada pengenalan kepada agama Allah. Nah, agama Allah itu agama Islam, makrifatul Islam. Ya, jadi kadang orang Islam sendiri itu loh tidak tahu Islam itu seperti apa. Islam itu nyuruh apa nyuruh nyuruh kepada kita itu apa, melakukan apa, itu yang kadang orang enggak ini mengaku dirinya Islam, apa namanya, tapi sholat juga juga jarang-jarang. Sholat juga jarang-jarang, sholat itu kalau perlu aja, kalau membutuhkan Allah, kalau misalnya dalam keadaan terjepit dan sebagainya itu, gitu. Kadang kadang, apa namanya, padahal sholat itu barometer pertama yang dihisab nggih, di yaumul akhir nanti. Itu kadang orang itu sholatnya ndak ini. Kemudian, eee dia sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi suka ini, apa, membicarakan orang lain dan sebagainya. Nah itu kayak yang gitu-gitu itu ini, apa namanya ini, eee, diperkenalkan di sini ma'rifatul
Islam. Jadi, mahasiswa itu ngerti betul Islam itu seperti apa sih, ajarannya seperti apa, gitu. Nah, kemudian ada pengenalan kepada Rasul, Rasul Ma'rifatur Rasul. Rasul itu menjadi tuntunan tuntunan kita, uswah kita. Jadi kita kita wajib meneladani Rasul apapun. Jadi kita apapun tindakan kita, kita itu sedapat mungkin, apa namanya, meniru meniru Rasul. Jadi akhlak kita ya, jadi kalau misalnya kita, apa namanya, ngajari murid anak-anak itu kan nanti ini, apa namanya, sesuai dengan yang harus tahu ini Rasul itu seperti apa gitu, akhlaknya seperti apa. Nah, kemudian ini ada pengenalan kepada, eee apa namanya, kitab Allah, kepada Al-Qur'an. Nah, ini pengenalan kepada kitab Allah ini kadang kita orang Islam sendiri tidak tahu Al-Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an ya. Jadi, banyak juga yang ini, apa namanya, sudah ini, berumur kadang anak-anak mahasiswa, apa itu, anak-anak mahasiswa itu sudah mahasiswa, sudah ini, tapi ini belum bisa, membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena ya memang dari kecil memang tidak diperkenalkan gitu kan, ada. Jadi ini, apa, ma'rifatul Qur'an. Kemudian akhlak itu ini, apa namanya, kita ya perlu mencontoh akhlak Rasul. Ini yang akan, sebetulnya di RPS ini yang akan, kami berikan gitu. Nah, kemudian, apa namanya, ini uraiannya ini jadi apa namanya, ini memiliki tanggung jawab dan etika profesional. Nah, ini tujuannya ini cuman satu aja. Jadi memiliki tanggung jawab dan etika profesional. Maksudnya di sini kita sebagai mahasiswa jadi harus punya, etika profesional sebagai apa, sebagai mahasiswa gitu. Jadi memiliki tanggung jawab kepada Allah sudah jelas, terus memiliki etika profesional, maksudnya begini, maksudnya kalau kita ini, apa namanya, kan kita nanti buat ini tulisan, buat apa namanya tesis kalau kalau S2 ya. Tesis ndak jiplak gitu loh. Ndak jiplak punya orang lain. Jadi tesis itu ya hasil hasil karya sendiri gitu. Jadi ndak plagiat namanya. Kalau bahasa istilah ini kerennya itu, ya itu, apa namanya, ini, etika profesional. Profesional sebagai apa? Profesionalnya sebagai, nanti kan ada sebagai guru, ada sebagai nah itu kita harus bertanggung jawab juga. Jadi kita ndak boleh kita akan mengingatkan, mahasiswa tidak boleh ini, apa namanya, jiplak dan sebagainya. Nah, kita juga demikian gitu. Ya, jadi ini, apa namanya, tujuan ya yang umum aja ini, kemudian ini memahami dan menerapkan etika dan standar profesional, kemudian ini menunjukkan komitmen terhadap pedoman, sosial. Ini agak ndak begitu ini, ndak begitu nyambung. Karena apa? Karena ini ya yang membuat ini dari, universitas-universitas yang ya notabene, bukan universitas Islam. Jadi ini, apa namanya, eee, apa, seperti ini. Maka dari itu saya selalu mengarahkan ke ini, apa namanya, tanggung jawab sepenuhnya ini kepada Allah ya. Jadi apapun tindakan kita, apapun ini kan termasuk juga etika profesional ini. Apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan itu tanggung jawab kita ya kepada Allah. Jadi, walaupun kita tidak tahu bahwa Allah melihat kita ya, jadi kita ini, ini kan, apa namanya, ma'rifatullah ya, jadi, apa namanya, ihsan namanya ya. Jadi ihsan itu kan, apa namanya, kita, kita Allah berbuat sesuatu seolah-olah Allah itu melihat kita gitu ya, katara fa seolah-olah. illam yakun tara fa innahu yarak. Oke. Terus, ini, apa namanya,
Ya ini capaian pembelajaran ini tadi. Ya ma'rifatullah, ma'rifatul insan, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Quran. Ya ini. Kemudian ini akhlak. Akhlak dalam Islam itu seperti apa? Kemudian mengembangkan kepribadian Muslim. Nah, ini saya isi ini mengembangkan kepribadian Muslim dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ini seperti apa kita kemudian menjalin keharmonisan antar umat beragama. Nah, keharmonisan antar umat beragama. Jadi ini kan ya kita punya lakum dinukum waliyadin itu ya. Jadi kita agama bagiku agamaku agama itu jangan dicampur adukkan dengan ini. Jadi kita jangan sampai kita, menyakiti orang lain, jadi jangan dan sebagainya itu. Jadi itu, ini apa namanya, yang dalam hal bermuamalah, tapi dalam hal agama kita sendiri-sendiri. Jadi kita ndak boleh terus ini, apa namanya, ikut merayakan ini, apa namanya, ya Natal, ya, apa apa namanya, galungan dan sebagainya kan ndak boleh. Jadi itu, apa namanya, yang bisa kita, ini kita batasi. Kalau, ini, apa namanya, ya biasa kalau mahasiswa mahasiswa biasanya, ini mahasiswa saya yang sudah ini ya, keharmonisan antar umat beragama itu mereka mereka menganggap bahwa, kita saling saling hormat menghormati. Jadi maksudnya kalau agama yang lain, ada upacara, apa, bukan, ada hari raya kita datangi dan sebagainya. Nah itu yang salahnya itu di situ. Jadi, kita selalu mengingatkan mahasiswa seperti itu. Nah, jadi ini dalam hal muamalah aja. Kemudian ini peranan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ya, ini peranan ilmu pengetahuan ini besar sekali ini ya. Nah, tadi yang ini kan apa namanya, eee, filsafat tadi ya. Jadi pengetahuan ilmu dalam Islam, apa namanya, peranan ilmu pengetahuan dalam Islam ini besar sekali. Jadi kita mengetahui ya segala sesuatunya sehingga apa, sehingga kita lebih mengagungkan Allah ya. Jadi begitu besarnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian membangun ekonomi Islam. Kalau ekonomi ya ekonomi Islam gitu ya. Jadi seperti apa, itu nanti ini kan. Nah, ini diberikan dalam biasanya kalau kalau saya ngajar itu saya berikan dalam bentuk ini, apa namanya, ya ini tugas-tugas gitu, tugas presentasi gitu, mahasiswa tugas presentasi. Nah, kemudian membangun masyarakat, beradab ya. Jadi, seperti masyarakat Islam, masyarakat beradab tuh ya. Seperti apa gitu ya. Jadi nah itu yang ini, yang di bawah ini yang, selain yang ma'rifatul ini yang saya berikan untuk ini apa namanya, eee apa namanya, tugas-tugas gitu untuk mahasiswa untuk dipresentasikan gitu dan masih banyak lagi. Jadi karena mahasiswa itu banyak, jadi tugas-tugas yang saya berikan itu termasuk termasuk para sahabat Nabi, kemudian, ini apa namanya, ya pokoknya ini, nabi ya, Rasul sebagai panglima perang, jadi Rasul sebagai pedagang, bagaimana ininya Rasul sebagai pedagang itu seperti apa sih? Rasul sebagai panglima perang itu seperti apa ya? Jadi beliau pernah jadi panglima perang, pernah jadi kepala negara, ya pernah jadi ya Pak. Jadi Rasul itu ini memberikan contoh kepada kita banyak sekali. Ya jadi cara berpolitik loh, wong Rasul ae berpolitik ya kita kita itu ini apa namanya meniru Rasul lah. Kalau kita ndak berpolitik ya ditinggal. Ya jadi yang menguasai negara kita adalah orang-orang yang notabene bukan Islam. Jadi kita, wis opo buat apa berpolitik, politik seperti itu. Ya politik memang kotor bagi yang ini, yang melakukan perbuatan yang kotor, kalau ndak ya ndak, begitu ya. Jadi, kita, apa namanya, ada nanti di situ dalam apa namanya, Ma'rifatul Islam itu ada juga ya politik,
kemudian dalam kenegaraan itu semua diatur dalam Islam ya. Jadi Islam itu mengatur kan mulai dari istilahnya mulai dari di rumah itu jadi masuk kamar mandi sampai ke kenegaraan itu semua diatur ya. Jadi nah pengertian orang kebanyakan Islam itu cuman mengatur ibadah aja, mengatur sholat, mengatur ini caranya zakat, yang ngitung zakatnya berapa dan sebagainya ya. Kemudian puasa dan sebagainya. Padahal hal-hal yang menyangkut sosial seperti kenegaraan apa itu Islam mengatur sebetulnya semua. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu di dunia itu diatur sebetulnya sama Islam. Sebetulnya sudah ada hukum Islam itu sudah ada. Jadi ini kalau kebanyakan di negara-negara ya kayak di Indonesia itu hukum-hukum kan, nah karena yang pegang bukan orang Islam, jadi ya hukum-hukum yang mengatur orang-orang yang bukan Islam. Oleh karena itu makanya jangan sampai kita itu apatis terhadap hal-hal seperti itu. Jadi aku gak adek politik-politikan politik itu apa gitu. Politik ya itu tadi. Jadi kita ingin mengatur negara ini sesuai dengan ini Islam itu seperti apa gitu. Itu yang saya ini tekankan eh, kepada eh, anak-anak ya, kepada mahasiswa. Nah, kemudian ini Pak Pak Amang, mengharapkan eh, karena kebanyakan dari mahasiswa itu guru-guru, dan pemuka-pemuka agama di di masyarakatnya masing-masing. Jadi di eh, apa namanya untuk jamaah ya masing-masing, maka lebih baik gitu menurut beliau ini dibebaskan aja, beliau itu ini apa namanya mengembangkan ini pembelajaran pembelajaran agama Islam itu untuk di eh, komunitasnya gitu nggih. Jadi misalnya bapak-bapak yang di masjid gitu ya, yang menjadi ini eh, pengurus masjid itu ya. Nah, nanti ini ya di situ itu ya, jadi tempat ini bagaimana sih pengembangan di situ itu bagaimana. Kemudian yang mengajar di sekolah juga juga demikian. Nah, nah tadi Pak Zainal tadi tentang pembentukan karakter itu bagus itu. Jadi untuk pembentukan karakter ya itu baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak ya, terutama untuk anak-anak ya, karakter itu pembentukan kan mulai untuk anak-anak. Kalau orang tua itu agak sulit gitu. Nah, itu bagus sekali. Makanya oh ya sudah kalau gitu ini aja Pak Amang presentasi aja. Jadi nanti kan ada ini apa namanya di eh, banyak kok di Google, ada banyak banyak materinya. Nanti kalau kalau perlu saya juga berikan ininya. Saya saya share ke Pak Levi kayak kayak kemarin itu ya. Ini saya share ini materinya. Kemudian nanti silakan membuat tulisan ya seperti Pak ini tadi Pak Zainal tadi, silakan gitu Pak Zainal di apa namanya dipresentasikan gitu. Oke. Oke, monggo. Ya sekarang saya tutup dulu ini ya. Oke. Nah, monggo. Izin. Oke. Kita Tadi dulu dulu Bu, Bu, ini ini masih like like ini ini hilang. hilang. Kita dulu Dulu mana mana Zoom. Zoom? Oke. Oke. Mudah-mudahan Mudah-mudahan like. Oke. Izin Bu. izin Bu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Ternyata Share, dulu.
yang hijau nih, Pak. Oke, Bu. Ini ada dulu. Taruh. Baik, Nur. Kemarin sinyal kurang baik ini, Bu. Kurang baik ini, Bu. Suara nih. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di ini. Bentar. Sakit di-share materi ini. Ya ini, Bu, masih kebuka gitu, Bu. Ah, ini. Aduh. Keluar ini, Bu. Like lagi. Oke. Kok kurang anu nggih. Bu. Apa sinyalnya? Tapi Boleh saya mendahului, Bu? terus nanti? Boleh saya mendahului Pak Zainal? Oh, nggih. Tapi maaf, Bu, saya off cam, Bu, ya. Kameranya lagi error. Oh, gitu. Oh. Nah, ini bisa? Ini Dahlia, Bu. Bu Dahlia, nggih. Oh, nggih. Nggih, Bu Dahlia. Saya dalam bentuk presentasi, nggih, Bu. Nggih, monggo. Tugas Ibu kan bagaimana membentuk karakter. Di sini saya sebagai guru, buka judulnya membangun karakter tanggung jawab bagi siswa balik, Ibu. Nampak, Bu, ya? Lanjut, nampak. Lanjut. Nggih. Saya Monggo lanjut, Bu Dahlia. Bentar, Pak. Sayanya enggak nampak. Atau saya kirim emailnya ke jenengan, Bu. Apa? Ini kok enggak baik sih ini. Sinyalnya di sini yang pakai laptopnya. Recording in progress. Gimana, Bu? Gantian, Sudah Gantian. belum? Pak Jenal gantian sudah. Sudah kadung Bu Dahlia. Ya, monggo. Yang bisa dibuka aja, Pak. Monggo, Bu Dahlia. Oke. Balik awal dari tanggung jawab, membangun karakter tanggung jawab bagi siswa balik. Pandangan ahli tentang pembentukan karakter menurut William James, karakter terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang,
Kebiasaan positif sejak kecil akan membentuk sifat, pola pikir, dan tindakan individu. Implikasinya pentingnya pembiasaan perilaku baik sejak dini agar menjadi bagian dari karakter. Definisi, masa balik itu adalah masa transisi penting di mana siswa mulai memegang kendali atas hidupnya. Siswa dikatakan sudah balik dari tanda-tanda yang muncul, baik secara fikih maupun biologi. Kalau fikih itu seperti kalau perempuan haid, kalau laki-laki ihtilam. Kalau secara biologi mungkin dari perubahan bentuk tubuh siswa. Tanggung jawab, definisi tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas kewajiban. Menurut pandangan Islam, setelah seseorang mencapai usia balik, mereka akan dibebani kewajiban syariat dan akan dihisap atas perbuatannya. Nabi SAW bersabda, tidak ada yatim setelah balik. Rawahu Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa setelah balik, seseorang dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam pendidikan Islam, siswa yang sudah balik berarti dia sudah mengemban atau konsekuensinya dia merupakan seorang mukallaf. Jadi ada syarat orang dikatakan mukallaf itu 3, Ibu, balik, akil, dan telah sampai ajaran dakwah kepadanya. Jadi yang sudah balik berarti dia mempunyai kewajiban syariat yaitu sholat, puasa, zakat, haji, dan menutup aurat. Tanggung jawab anak yang sudah balik. Lalu bagaimana kita membentuk karakter anak yang sudah balik, terutama di karakter tanggung jawab? Di sini ada peranan penting dari orang tua dan guru. Yang pertama dari orang tua, satu, pemahaman agama. Di sini maksudnya memberikan pemahaman agama, menjelaskan arti balik, kewajibannya sebagai mukallaf, apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, menjadi tauladan. Orang tua menjadi uswatun hasanah dari anak karena anak banyak belajar lebih banyak dari orang tua, dari contoh yang nyata. Orang tua yang rajin beribadah, jujur dan disiplin akan lebih mudah menanamkan tanggung jawab pada anak. Membimbing secara emosional dan moral. Memberi kesempatan mengambil tanggung jawab, misalnya mengatur waktu sendiri, mengelola uang saku, membantu pekerjaan rumah, atau lain-lain. Yang terakhir, membiasakan musyawarah dan evaluasi, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan di rumah, dan melakukan evaluasi bersama atas sikap dan perilaku. Di sini juga penting peranan guru, Bu, karena anak kan lingkungan anak hanya di rumah, dan lebih banyak di rumah dan di sekolah atau di madrasah. Yang pertama, peranan guru, satu, memberikan pendidikan karakter dan akhlak. Guru memiliki peran besar dalam pembentukan karakter tanggung jawab di lingkungan sekolah melalui pembelajaran langsung maupun teladan pribadi. Dua, membina kedisiplinan, mengajarkan pentingnya tanggung jawab melalui tugas sekolah, kehadiran, dan etika pergaulan. Tiga, menanamkan nilai sosial dan kolektif. Empat, mendukung pertumbuhan intelektual dan spiritual. Contohnya di spiritual di sini ada guru agama atau guru ngaji. 5, memberikan feedback dan bimbingan. Terakhir, kesimpulan. Ketutup ini. Bisa dibaca nggak Bapak Ibu ya? Bisa, Bu, bisa, Bu. Dengan kata lain, karakter seseorang tidak terbentuk secara instan, tapi melalui pengalaman, kebiasaan interaksi sosial, serta pilihan hidup yang berkembang sepanjang waktu. Sekian presentasi dari saya yang singkat ini, Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Amin, amin, amin. Mungkin Bu Dahlia bisa kalau gitu itu lebih baik diterapkan di ini di misalnya di anak didik misalnya. Jadi dari berapa anak didiknya itu apakah memang ini jadi anak didiknya yang sudah balik itu apa memang seperti itu, jadi kayak umpamanya kan kalau penelitian itu ada data gitu loh Bu Dahlia. Oh, enggak. Kebetulan saat Ibu kasih tugas pembentukan karakter, saya lagi mengajar fikih di kelas 4, Bu.
Nggih. Kebetulan itu materinya tentang tanda-tanda balik pada siswa anak laki-laki dan perempuan. Jadi saya angkat itu. Oh, nggih, nggih. Jadi misalnya kalau antara perempuan dengan laki-laki itu apa ada perbedaan atau bagaimana ini bisa ini kalau ini bisa dibandingkan gitu nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Kalau lebih luaskan, kalau tanda-tanda baliknya hanya di tanda-tanda balik menurut fikih Islam dan tanda-tanda balik menurut biologi, Bu. Perubahan bentuk tubuh. Nggih, nggih. Jadi pembentukan karakternya di masa balik mereka sudah punya karakter bertanggung jawab, baik di dirinya sendiri, bertanggung jawab atas agama juga. Iya, iya. Iya, bagus, bagus sih. Ya jadi bagus kalau ini kalau ini sebetulnya bisa bisa loh dipakai untuk ini misalnya dikembangkan untuk tesis, tapi harus harus ada ini nggih. Harus ada namanya komunitasnya di mana misalnya di sekolah. Terus Oh, khusus di ini jadi nanti ada hasilnya gitu. Jadi misalnya jadi kayak semacam pengujian gitu, pengujian apa benar gitu. Jadi apa yang misalnya statement-statement yang disampaikan Bu Dalia kalau sudah balik sudah begini, ini apa namanya untuk menerima ajaran agama ya memang ini anak yang sudah balik itu lebih lebih ini ya. Jadi tapi ada bukti ada uh, diuji gitu loh pengujian benar itu bisa ini dijadikan tesis. Tapi ya oh, gitu kalau tesis itu kan lain dengan skripsi ya, Bapak Ibu lain. ya. Jadi kalau tesis itu mengembangkan. Jadi misalnya kalau dulu apa yang dipakai skripsi boleh boleh aja nanti dikembangkan. Jadi cara yang digunakan ini misalnya misalnya eh, kurang tepat atau kurang kurang apa namanya ini perlu apa gitu apa yang diperlukan itu dilaksanakan ya dalam tesis ini yang belum dilaksanakan di ini di eh, skripsi dulu ya misalnya. Kemudian di sini ditambahkan apa gitu. Nah, itu nanti hasilnya seperti apa kemudian dibedakan gitu, dibedakan hasilnya itu juga bisa dipakai dipakai tesis. Jadi ini apa namanya ya pokoknya kalau kalau menurut itu ya menurut mata mata kuliah metodologi penelitian itu kan ininya variabelnya variabelnya lebih lebih ini lebih besar atau ini apa namanya ya ya itu tadi peningkatan itu tadi seperti apa gitu. Itu bagus sih, bagus. Nah, tapi karakter karakter ini kan ininya susah ya, Bu, ya. Apa namanya menyatakan karakter itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau di ini kan ini apa namanya eh, apa ya? Apa kalau penelitian itu ada yang numerik, ada yang tidak apa apa namanya penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, kuantitatif, Bu. kualitatif. ya. Nah, itu ya, bisa dibedakan kalau yang dari ini apa namanya? Penelitian yang eh bisa dijadikan ini, bisa dijadikan kuantitatif kualitatif bisa dijadikan kuantitatif. Bisa bisa dengan gimana Kak, misalnya karakternya karakter itu kan bertahap bentuk begitu ya. Nah, itu dikasih angka Pak, apa namanya, diberikan angka. Nah, kemudian dari angka-angka itu nanti ini kan misalnya pakai kalau kalau kuantitatif kan ini pakai apa namanya, ini SPSS misalnya ya. Nah, itu nanti bisa dihitung dengan menggunakan itu ya. Ini jadi ada hubungannya enggak gitu. Ini bisa bisa ini kan seperti itu. Gitu. Tapi enggak apa-apa kualitatif kualitatif, kuantitatif kuantitatif, tapi nanti bisa bisa. Jadi kualitatif itu dikuantitatifkan. Makanya jembatannya kualitatif
ke kuantitatif itu dengan menggunakan kalau orang ini bilang itu ini apa namanya informatik itu ya, informatika itu ilmu informatika itu menjembatani antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi kualitatif bisa dijadikan kuantitatif. Nah, nanti dari kuantitatif itu di ini lagi ke kualitatif. Jadi maksudnya ini kalau misalnya angkanya sekian gitu. Nah, itu maksudnya apa? Kalau kualitatif itu apa gitu. Nah, itu kalau ini penelitian kan belum sudah dapat ya penelitian ya. Kalau kan semester ini ya. Sudah, Oke. sudah, bro. Nah, itu ini apa namanya bagus sekali. Jadi banyak penelitian yang seperti itu. Yang menjembatani ya itu tadi. Nah, jadi kan penggunaan angka-angka itu. Jadi dikuantitatifkan, kemudian dihitung dengan menggunakan program software atau namanya software kayak SPSS itu kalau di ini biasanya kalau yang dari sosial ke ini dikuantitatifkan itu pakai pakai SPSS itu ada programnya tapi nanti bisa ini sendiri apa namanya bisa belajar sendiri itu nggak sulit. Nah, itu bisa nanti dari kemudian hasilnya kuantitatif itu nanti bisa ini kan ke kualitatif. Ya, jadi ini kalau kalau harganya sekian itu seperti apa? Misalnya hubungan antara sesuatu dengan yang lain, perilaku dengan apa gitu ya. Jadi kemudahan untuk belajar dan sebagainya itu ya jadi dari karakternya anak atau usia anak itu ya sudah balik itu usia berapa sampai berapa, nah usia sekian sampai sekian itu bagaimana, usia sekian sampai sekian bagaimana itu bisa. Nah, tapi nanti nanti kalau dipakai untuk tesis ya, tapi tesis itu juga ini juga ada syarat-syaratnya, jadi apa namanya melanjutkan atau memperbaiki penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi yang sudah dilakukan orang. Nah, itu cabangnya dari ini, cabangnya dari filsafat tadi. Filsafat itu mengetahui ini dulu, kemudian bertahap. Ya, jadi setelah itu kemudian tahu ini, kemudian ini. Jadi apa namanya? Ini ada kekurangan di sini diperbaiki. Nah, kemudian ada kekurangan lagi di sini diperbaiki lagi dan seterusnya ya itu secara bertahap itu. Itu kita mempelajari filsafat itu di situ tuh. Filsafatnya gimana gitu. Ininya cara-cara atau epistemologi ya kalau cara-cara epistemologinya itu seperti apa gitu ya. Ya sehingga ini penelitian ini nanti ada gunanya gitu. Ya ini kalau kalau tesis begitu. Tapi kalau dokter baru menemukan hal baru. Ya, menemukan hal baru. Tapi kalau kalau master ini aja memperbaiki yang penelitian yang sudah ada. Nggih. Monggo lagi Pak Jenal jadi oke. Duh, kok Ayo Pak Zainal buka dulu anunya. Masih Sabar Pak Sali. Unmute. Oke, Buka saya buka dulu aja. suaranya. Mudah-mudahan bisa kebuka. Tapi bisa muncul nggih Pak Sali di layar? Muncul. Sudah muncul belum? Sudah. Tapi belum kebuka Pak Zainal. Ini diganggu sama oh
minta dikelonin itu. Tantrum ini dah. Pak Salih. Iya ya dibawa nah. Ibu nang ndi ku. Ini kora-kora ini Bu. Tuh, Jadi ngamuk. ditinggal terus sama bapaknya, kangen dia itu. Kode. Ya Allah. Tapi sunscreen monitor saya muncul tapi nggih Bu. Muncul. Mboten Coba lah. Sama belum masih- ininya. Masih Oke. file aja, belum ngebuka. File. Nggih, cuman tapi jendelanya keluar nggih. Oke, Ya. dibuka dulu Pak, dibuka dulu itu, kemudian baru nanti baru ini share. Nah, dibuka dulu materinya Oke. dibuka dulu, oke. Dulu ini sudah dibuka ini Bu, tapi tidak mau muncul ini Bu. Nah ini. Klik yang di bawah tuh ya. Nah, sudah benar. Alhamdulillah akhirnya. Ini berarti perlu diperbaiki nggih Bu untuk judul bukan filsafat ya, berarti apa? Nggih. Enggak apa-apa, boleh. Nggih. Oke, enggak apa-apa nggih, nanti saya perbaiki dulu. Enggak nggih. apa-apa, nggih. Oke, izin nggih. Oke, baik. Nggih, monggo. Ini enggak mau di video ini, Bu. Nah, Oh, saged. Nggih. Nggih. sampun nggih, Bu. Nggih, sampun Nah. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ibu dosen, pembimbing, beserta teman-teman seperjuangan. Mudah-mudahan kita sampai tuntas di Amin. mendapatkan gelar magister. Amin. Terutama Amin. ini Pak Pengawas Pak Sali yang selalu support sama Pak Eko. Alhamdulillah kita sudah ketemu kemarin Amin. di pentas PAI. Oke, Amin. baik, izin Ibu, saya akan memaparkan makalah terkait dengan efektivitas pendidikan agama Islam di sekolah itu lebih membentuk karakter daripada lingkungan keluarga. Tidak mau jalan. Tidak mau jalan, Bu. Si belajar merangkak suruh jalan. Sudah. Tak mau jalan ini. Nah, oke. Itu mau. Oke, sudah. Jadi pengantar dulu, alhamdulillah makalah ini sudah dapat diselesaikan berkat bimbingan Ibu dosen dan motivasi dari teman-teman sehingga judul makalah efektivitas pendidikan agama Islam itu lebih membentuk karakter daripada pendidikan agama Islam. Ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian ada pembahasan, kemudian kesimpulan. Insya Allah di akhir segmen ini kita akan mengadakan diskusi bersama untuk memberikan sesuatu pandangan yang terbaik. Kita dulu. Ini cuman nggak mau jalan ini Bu, nge-lag. Oh. Oke, baik. Saya lapar, Jaya ingat lalapan Pak Jainal. Oke, latar belakang ada dua latar belakang yang saya ambil, bahwasanya yang pertama adalah terkait dengan lingkungan keluarga, berikutnya adalah peran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah pembentukan karakter adalah tujuan fundamental dari setiap sistem pendidikan, termasuk dalam Islam di mana karakter atau akhlak merupakan inti ajaran. Secara tradisional, keluarga dipandang sebagai institusi pendidikan pertama dan utama. Ini adalah keluarga adalah sebagai pendidikan utama. Artinya tarbiyatul ula adalah fil bait. Pendidikan utama itu adalah dari keluarga. Karena di situ ada orang tua. Orang tua adalah pendidik pertama yang menanamkan nilai-nilai dasar termasuk nilai agama. Karena sudah jelas kullu mauludin yuladu alal fitrah. Segala sesuatu anak yang dilahirkan itu sudah membawa potensi. Berikutnya, next, saya pindah dulu. Di sisi lain, pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah hadir dengan struktur yang formal, kurikulum yang terstandarisasi, dan tenaga pengajar atau guru yang profesional serta tersertifikasi. PAI di sekolah menawarkan pendekatan sistematis dan komprehensif atau menyeluruh yang mungkin tidak dapat dijamin secara konsisten oleh setiap keluarga.
Nah, makalah ini bertujuan untuk menguji argumen bahwa dalam konteks tantangan modern pada saat ini kita dihadapkan dengan AI. PAI di sekolah memiliki beberapa keunggulan struktural yang metodologis buatnya lebih efektif. Rumusan ini 3 masalah yang dapatkan itu karena desain terakhir insya Allah. Yang pertama dari rumusan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masa dapat saya paparkan. Yang pertama peran dan karakteristik Anu nggih, suarane agak agak aduh nggih, Hilang Pak Zainal, Bu. hilang. Hilang. Hilang iko hilang apa namanya? Terpental Sak kayaknya sak sinyalnya jelek. Terpental kayaknya. nggih. Nggih. Lagi sak Pak Jainal hilang. Bintang bintang Eko, filmnya hilang. Gara-gara Lele, kayaknya Pak Eko gara-gara Lele. Iya, kayak jadi lapar kayak lalapan. lalapannya sepi. Nggih. Cek ngelonin itu, Bu dosen. ngelonin anak. Bu Nggih. dosen, mohon maaf kemarin itu saya salah persepsi karena memang tidak ikut kuliah jadi tidak tahu Oh, tugasnya. Jadi yang saya buat itu baru makalah aja Bu dosen. Mungkin nggih. kalau berkenan bisa saya presentasikan juga Bu. Oh, boleh, monggo monggo. Oke, sambil menunggu Pak Sambil Jainal nggih, kembali. nggih sambil menunggu Pak Jainal. Boleh gantian Pak Eko. Hmm. Kelihatan Bu, nggih? Nggih. Nggih. Saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi PowerPoint-nya mana Pak wabarakatuh. Eko? Nggih. Nggak pakai PowerPoint Sudah. Pak Eko. Ini Nggih, Pak. Jadi Pak Eko survei nggih. Pakai saya ini survei. Bu, ada fenomena yang terjadi di sekitar rumah saya Bu. Coba saya Oh, amati dan saya nggih, buat nggih, tulisan nggih, dikit-dikit. Mohon nanti nggih, nggih, bimbingannya Bu. nggih, nggih. Nggih. Jadi ada ini Bu, saya mencoba em, eh, Digedhekno memperdalam Pak Eko, lagi. gedhekno, Nggih. dibesarkan. Oh, nggih. Nggih. Kan wonten itu ada tanda plus diklik Pak Eko. Tanda plus diklik. Oh, nggih, nggih Bu. Atas logo itu ada. Jadi ada fenomena ini Bu antara pendidikan formal dan non formal di daerah tempat saya tinggal Bu, yaitu di Banjardinas Kubu, Desa Pegayangan. Nah, jadi saya yakin bahwa itu tentu saling mendukung untuk membentuk karakter siswa. Namun di dalam perjalanannya Bu, jadi ada beberapa fenomena yang membuat itu akhirnya saling kontradiksi atau berlawanan. Jadi latar belakang mungkin yang mulai dari sini Bu, ya. Jadi pendidikan karakter, jadi kita sepakat bahwa memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan nasional maupun PAI. Nah, kemudian ada fenomena menarik yang terjadi pada peserta didik di Banjarkubu yang menjalani pola pembelajaran harian yang sangat intensif Bu. Jadi mereka memadukan pendidikan formal di sekolah yang kurang lebih dari jam 7 sampai jam 13 WITA dengan aktivitas keagamaan di tempat mengaji. Jadi di tempat mengaji mereka rutin mengaji, sholat berjamaah, hafalan hingga baca kitab Bu. Dan itu berlangsung dari sore hari. Mereka berangkat jam 4 sore, jam 4 sampai jam 5 sampai jam 5 sore itu berangkat.
kemudian sholat maghrib di tempat mengaji, kemudian mengaji terus, sholat isya sampai jam 9 malam, mereka istirahat, tidur di tempat mengaji. Nah, kemudian setelah itu jam 4 pagi mereka dibangunkan lagi, persiapan sholat subuh, setelah subuh eh, mereka hafalan surat-surat pendek dan kitab. Itu yang mereka lakukan rutin setiap hari. Nah, jadi secara normatif kegiatan keagamaan ini kan diharapkan mampu eh, memberikan karakter positif seperti religius, disiplin, dan tanggung Ya, jawab di pendidikan non formal yang mereka jalani. Namun setelah eh, saya observasi, saya amati, jadi ada eh, dilema. Jadi sebagian siswa yang karena mereka aktivitasnya sampai pagi di tempat ngaji, ada yang mengaku tidak sempat sarapan, dan akhirnya beberapa orang murid saya, murid kami yang mengaji di salah satu tempat itu, jadi hampir setiap hari selalu mengantuk di dalam kelas, Bu. sekolah. Nah, jadi Mm. dilema ini yang ingin coba saya dalami, Bu, gitu. Nah, jadi rumusan masalah pada makalah yang saya susun, jadi bagaimana pola pembelajaran harian peserta didik di Banjardinas Kubu ini dalam memadukan pendidikan formal dan non formal. Kemudian yang kedua, bagaimanakah dampaknya intensitas aktivitas keagamaan terhadap pembentukan karakter positif peserta didik di Banjardinas Kubu tempat saya tinggal ini. Kemudian yang ketiga, jadi apa tantangan dan implikasi pola pembelajaran tersebut terhadap aspek psikis, psikologis, dan akademiknya. Kemudian yang terakhir, jadi kita eh, pengen mengetahui bagaimana pandangan atau perspektif filsafat ilmu dan pemikiran pendidikan Islam dalam menilai efektivitas pola pembelajaran yang terjadi di Banjardinas Kubu ini, Bu. Jadi tujuannya Ya, untuk menganalisis potensi dan hambatan dari pembelajaran yang terjadi di eh, Banjardinas Kubu ini. Jadi eh, kajian pustakanya seperti ini, Bu. Jadi penilaian karakter dan seterusnya. Jadi itu merupakan eh, tidak sekedar transfer knowledge atau pengetahuan, tapi juga penanaman kebiasaan psikomotor, penghayatan nilai, gitu, dan ya, lain, Bu. Kemudian eh, jadi integrasi pendidikan formal dan non formal seperti model pondok pesantren atau tempat mengaji. Jadi itu berfungsi sebagai laboratorium karakter. Jadi itu menurut Dovir. Kemudian pola rutinitas yang ketat ini sangat berperan dalam pembiasaan. Jadi lingkungan yang kondusif eh, itu tentunya menjadi faktor utama dalam internalisasi nilai ini. Nah, kemudian perspektifnya seperti ini. Kemudian saya lanjut ke pembahasan. Nah, jadi pola pembelajaran di Banjardinas Kubu ini sangat terstruktur. Jadi memadukan tuntutan kurikulum formal dan spiritual. Jadi durasi belajar formal dan non formal jadi sekitar 10 sampai 12 jam jika di total per hari. Sementara waktu istirahat atau tidur dari anak-anak tersebut berkisar antara hanya 6 sampai 7 jam. Jadi lebih sedikit dari kebutuhan tidur ideal yaitu 8 sampai 10 jam bagi anak-anak siswa sekolah. Nah, eh, jadi tidak hanya hal yang negatif, tentunya ini juga membawa hal positif bagi pembentukan karakter peserta didik. Jadi tentunya yang pertama pasti karakter religius itu akan terbentuk. Jadi karena eh, kegiatannya di tempat mengaji itu sudah memadukan antara sholat berjamaah, hafalan, dan interaksi dengan Al-Quran dan kitab-kitab. Jadi tentu karakter religius eh, kita yakin akan terbentuk. Kemudian disiplin sudah pasti karena jam bangun, jam tidur, jam istirahat, dan lain sebagainya sudah rutin dan itu harus diikuti. Kemudian yang terakhir karakter tanggung jawab dan mandiri. Jadi mereka mengaji, membawa bekal sendiri, pakaian sendiri. Kemudian pagi pun mereka berganti baju dari tempat ngaji langsung berangkat ke sekolah. Nah, itu Bu ya. yang mereka Mm. lakukan setiap hari. Jadi karakter tanggung jawab dan mandiri itu juga akan terbentuk dari pola pendidikan ini. Kemudian
tentu ada tantangan dan hambatan yang saya amati dalam fenomena ini. Jadi yang pertama hambatan fisik dan kognitif. Jadi kurang tidurnya itu anak-anak tersebut kemudian mengakibatkan kelelahan, mengantuk di Iya. kelas sehingga berpengaruh terhadap daya serap kognitif mereka di kelas. Kemudian yang kedua dengan jam yang mepet-mepet tersebut aktivitasnya akhirnya mereka tidak sempat sarapan, langsung ke sekolah, langsung piket dan lain sebagainya sehingga dengan tidak sarapan itu tentu akan berpengaruh terhadap kondisi fisik mereka. Jadi mengurangi konsentrasi dan mood belajarnya mereka. Kemudian secara psikologi, jadwal yang terlalu padat tersebut tentunya berpotensi menimbulkan stres dan kehilangan motivasi bila berlangsung terus-menerus jangka panjang nanti. Nah, jadi dari sudut pandang filsafat ilmu, aktivitas yang padat tersebut menyebabkan kantuk di kelas menunjukkan adanya tidak terkoneksi antara atau diskoneksi antara ilmu kognitif dan spiritualnya gitu. Bertentangan dengan walaupun karakter positif terbentuk tapi secara kognitif karena mereka tidak bugar dan lain sebagainya, tidak konsentrasi dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada koneksi antara dua elemen tersebut. Kemudian dalam pemikiran pendidikan Islam, jadi pola ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara itu kedua hal tadi, kognitif dan spiritualnya. Jadi ada hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Jadi jika karakter religius dibangun dengan mengorbankan hak tubuh, dalam hal ini istirahat dan lain sebagainya, maka karakter tersebut tidaklah holistik menurut ini pandangan saya terkait dengan hadis tersebut. Kemudian kesimpulan yang saya ambil, jadi pola pembelajaran di Banjar Dinas Kubu ini berhasil menanamkan karakter religius dan disiplin. Namun intensitas aktivitas yang berlebihan, kurang tidur dan kebiasaan tidak sarapan menjadi hambatan yang cukup signifikan. Jadi secara filosofis pola ini gagal memenuhi asas tawazun dalam pendidikan Islam karena mengorbankan hak fisik dan potensi intelektual anak-anak tersebut. Jadi saran saya yang pertama, jadi penyesuaian jadwal mengaji malam agar tidak terlalu larut. Kemudian memastikan waktu istirahat peserta didik minimal 8 jam tidur itu terpenuhi. Kemudian sekolah dan orang tua perlu bekerja sama, memastikan siswa sarapan sebelum berangkat sekolah. Tentu banyak pola yang bisa diambil, entah orang tua memberikan dana untuk sarapan ataupun membawakan sarapan di pagi hari ke tempat pengajian, itu saya pikir langkah yang masuk akal untuk bisa dilakukan. Kemudian terakhir, guru dan pengelola menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan tersebut. Jadi mungkin demikian Ibu dosen dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada mungkin kesalahan persepsi dari tugas yang saya buat karena kemarin tidak sempat mengikuti perkuliahan karena sibuk mendampingi anak-anak pentas PAI di provinsi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya bagus ya, bagus. Tapi ini masih berupa usulan ya Pak ya. Jadi kan Bapak perlu, Nggih. Pak Eko perlu memperbaiki gitu ya. Ini bukan gagal Nggih, Pak, nggih, Bu, siap. bukan gagal. Nggih. Ya, bukan gagal. Jadi perlu itu tadi penyesuaian. Lah penyesuaian ini nanti harus menghasilkan betul-betul menghasilkan yang ini yang benar gitu. Jadi Nggih. jangan coba-coba nanti ya, misalnya di anu tidurnya sekian-kian. Jadi ada ininya apa namanya eh, eh, pokoknya eh, perbaikannya itu harus benar-benar ada dan menghasilkan hasilnya ya harus ini hasilnya. Jadi hasilnya harus eh, jauh lebih baik daripada ini kalau yang ini tadi ya. Jadi ini bukan gagal. Jadi Pak Eko menunjukkan Nggih, Bu. kondisi
kondisi sekarang itu seperti itu gitu. Ya, jadi karena mereka mereka semua kan sekolahnya di sekolah di luar ya, di luar ikan pondok gitu ya Pak Iko nggih. Nah, nggih, semua jadi anak-anak semua di pondok jadi dididik agama benar-benar kemudian ya itu tadi karena waktu tidur kurang dan sebagainya itu mengakibatkan yang gagal itu sekolahnya ini yang apa namanya. Nah, ini gimana cara mengatasinya itu yang menjadi PR bagi Pak Eko. Jadi sehingga nantinya itu ini bisa loh diusulkan nanti jadi tesis studi kasus tapi studi kasus. Jadi studi kasus di ini di apa namanya di Kubu itu di daerahnya Karangasem ya. Kubu Karangasem. Leleng, Bu. Di Buleleng, Bu. Oh, Pegayaman. Buleleng. Oh, Buleleng. Pegayaman, Desa Pegayaman. Nggih. Oh, Banjarnya, ya, Bu. nggih, 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 nggih. Banjarnya tuh. Nggih, Banjar Dinas, Bu. Nggih. Di Nggih, dusunnya, Bu. nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, saya jadi nanti perlu itu tadi jadi dikaji ulang jumlah. Nah, ini perlu ini jumlah jumlah ininya berapa, siswanya itu berapa gitu. Jadi sehingga nanti nanti tidak timpang gitu. Jadi ini ada yang misalnya karakternya menjadi bagus ini terus di satu sisi tidak kan kan timpang ya. Jadi untuk memperbaiki itu semua gitu. Jadi perlu perlu ini dikaji gimana caranya. Nah, itu yang harus harus dipikirkan nggih. Nggih. Bagus, Nggih, Bu. bagus, Terima Pak. kasih Nggih. eh, Nggih. pencerahannya. Oke. Nggih, Bu Dahlia tadi ya juga perlu ini kan di real kan gitu. Nggih, soalnya anu apa namanya juga apa perlu benarkah itu gitu ya. Jadi balik apa namanya usia balik. Anak usia balik kan belum belum tentu juga yang ini apa namanya eh, apa bisa bisa ini dengan baik itu perlu direalkan jadi berapa jumlah ininya berapa jumlah muridnya itu bisa dijadikan ini studi kasus juga. Nah, ini kok karakter apa namanya ini hubungannya itu dengan apa aja gitu ya, jadi dengan hubungannya dengan apa aja, jadi satu dengan yang lain itu nanti ininya hasilnya itu apa namanya ya paling enggak beda jauh gitu. Jadi hasilnya itu bisa diharapkan gitu seperti ini. Kalau itu tadi kan masih berupa statement. Itu biasanya anak yang sudah akhir balik itu ini apa mudah Nggih. untuk menerima ya eh, tapi tapi perlu dikaji lagi gitu. Heeh. Oke, monggo kalau misalnya mau nanti tesisnya mau ambil studi kasus boleh, mau ambil ini apa namanya eh, pengembangan apa boleh boleh juga di tempat kalau kalau di ini misalnya enggak di sekolah enggak di ini ya di apa namanya di umum di masyarakat ya juga juga enggak apa-apa. Kalau di Pegayaman itu kan hampir semua anu nggih Pak Eko apa Muslim nggih. Nggih, Bu. Mayoritas Muslim, Ibu. Mayoritas Muslim nggih. Mayoritas Muslim masih masih muda. Kalau ada yang ini kemarin itu ada yang apa namanya semester lalu itu mayoritas eh, ya campur gitu sekolah ya sekolah tapi campur. Nah, jadi itu gimana caranya itu agak agak ini agak sulit. Ya oleh karena itu enggak jadi diambil. Jadi dia ini kan peran-peran dari guru. Jadi peran dari guru itu bagaimana untuk membawa murid-murid itu menjadi ini apa namanya ya karakter itu karakter. Jadi ininya ke karakter memang itu. Oke, jadi sudah bagus kok, sudah bagus-bagus. Jadi biar ini apa namanya eh, perlu diperbaiki aja, perlu diperbaiki dikit gitu.
Nah, nanti ini kan saya kan tidak memberikan tugas-tugas apa-apa, ya ini aja nanti diperbaiki gitu loh. Akhirnya nanti menjadi kalau misalnya mau dipakai tesis juga boleh, ya kalau enggak pun juga boleh gitu. Nah, ini apa namanya kan nanti saya itu bekerja dengan eh, dosen lain. Jadi misalnya kayak kayak ini eh, dengan Pak Dr. Amang, jadi kami berdua nanti saya sampai sampai UTS aja, kemudian UTS itu pun saya ndak kasih soal ngerjakan soal gitu ndak. Jadi ini ini aja UTS itu eh, pokoknya itu aja diperbaiki gitu. Ya, jadi paper kan kayak membuat paper gitu ya. Itu diperbaiki gitu nanti dikumpulkan. Terus nanti Pak Dokter Amang melanjutkan. Jadi melanjutkan nanti ini apa namanya mau dibikin tesis juga enggak apa-apa, boleh. Boleh ini. Jadi kalau mau dibikin tesis usahakan ya Bapak-bapak nanti anu apa namanya biar enggak dua kali kerja ya. Jadi usahakan ini nanti materinya mengarah ke situ. Jadi mau bikin tesis itu apa yang perlu yang dipikirkan apa lihat kalau perlu lihat di ini dulu di jurnal dulu jurnalnya orang yang sudah jadi itu dilihat mereka itu kayak metodenya itu pakai apa aja gitu ya. Jadi kan enggak sekedar kita kan memperbaiki misalnya kalau memperbaiki karakter dan sebagainya itu nanti ini ada metode-metode tertentu yang digunakan. Ya nanti orang lain apa namanya sudah banyak yang menulis tentang itulah nanti di ini. Ya jadi biar kita enggak salah gitu loh, enggak salah persepsi gitu ya. Jadi ini apa namanya mengacu pada jurnal yang sudah ada. Nah, cara penulisannya juga demikian. Jadi nanti ini mengacu kepada jurnal ini. Jadi bahwa jurnal ini ini apa namanya apanya melakukan apa gitu dengan menggunakan metode apa. Nah, metode ini bagus jadi menghasilkan hasilnya bagus ya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan bagus dan bagus. Nah, menggunakan metode itu boleh atau metode yang dicampur misalnya. Bisa metode itu dicampur-campur jadi metodenya si A dan metodenya si B. Ini kok bagus untuk memperbaiki karakter. Ini bagus untuk memperbaiki ini apa namanya kayak hafalan kayak ininya anak-anak apa namanya yang Pak Eko tadi bilang juga ini apa namanya anak-anak kesulitan kesulitan untuk belajar di sekolah. Ini bagus metodenya. Nah, kemudian ininya juga demikian apa namanya eh, di dalam ini jadi hafalan dan sebagainya jadi karakternya menjadi lebih bagus. Nah, itu metode-metode itu dipadukan, dicampur itu boleh juga gitu. Jadi nanti nanti ini aja, ini nanti larinya ke tesis aja. Jadi saya enggak kasih tugas apa-apa, enggak kasih ini apa namanya ya pokoknya tugas yang macam-macam ini aja diperbaiki. Yang penting menjadi lebih baik gitu gitu. Nggih, jadi ini apa namanya? Biar biar satu aja ya jadi satu aja nanti ke tesisnya. Nggih. Nggih, ada lagi yang perlu disampaikan? Oh, yang lainnya minggu depan boleh. Tapi pokoknya nanti sampai eh sampai UTS ya, sampai UTS itu sudah presentasi semua gitu nggih. Jadi ini apa namanya? Ya kalau kalau sudah presentasi semua nanti kan kalau ganti Pak Ama ganti dosen gitu kan bisa ini ya. Nggih, nggih. Ada lagi? Saya PowerPoint dulu langsung Ibu nggih. Oh, boleh, boleh. PowerPoint boleh. Ya, memang kalau 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 apa namanya? Ini kalau presentasi itu PowerPoint biasanya gitu. Nah, kalau makalah itu kalau sudah jadi tulisan gitu, makalah namanya. Kalau presentasi PowerPoint. Nggih. Boleh Bu izin Ibu nggih. Oh, nggih, monggo monggo. Mau mau ini presentasi.
Nggih, Bu. Oh, nggih, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ibu. Nggih, monggo. Judul kami ngambil peran iman kepada Allah dalam membentuk akhlak dan karakter Muslim. Subjudulnya yaitu membentuk akhlak dan karakter Muslim yang baik dan terpuji. Pendahuluan, iman kepada Allah merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Lho pundi anune? Apa PowerPoint-e pundi? Niki Bu, PowerPoint loh, udah muncul Ibu. Nggak muncul. Astagfirullah. Oke, tak balik lagi ini. Ini sudah man. Kok nggak bisa? Dibuka dulu terus itu ada ini share konten. Niki Bu. Ah, Udah muncul. Oh. nggih. Oke. Salah. Oke. Nah, terus di niki gelasnya. Oh ya. Bagus. Oke, niki Bu. Judulnya peran iman kepada Allah dalam membentuk akhlak dan karakter Muslim. Subjudulnya membentuk akhlak dan karakter Muslim yang baik dan terpuji. Pendahuluan, iman kepada Allah merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Iman yang kuat dan benar akan membentuk akhlak dan karakter Muslim yang baik. Karena iman itu Ibu dengan perbuatan jelek itu tidak akan pernah menyatu di dalam hati seorang yang beriman. Makanya kalau orang beriman pasti perbuatannya akan baik, akhlaknya juga akan bagus. Itu pondasi Ibu. Definisi iman. Iman secara bahasa itu percaya, secara istilah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yaitu membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, ketiga-tiganya ini tidak bisa kita buang salah satunya. Kalau dibuang salah satunya berarti orang itu belum bisa dikatakan beriman. Contoh, percaya kepada Allah dalam hati jelas percaya. Diucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi pengamalan tidak sholat, tidak puasa berarti dia bukan orang yang beriman. Jadi ketiga-tiganya harus menyatu, tidak boleh dibuang salah satunya. Itu. Makanya kalau orang beriman pasti akhlaknya akan baik. Akhlak, sifat atau perilaku yang baik dan terpuji. Gambar ilustrasinya. Peran iman kepada Allah. Nah, ini sudah meningkatkan rasa tanggung jawab karena di dalam hati sudah ada iman. Sudah lisan kita sudah bersaksi. Terus amalan kita sudah dilakukan. Makanya kita akan punya rasa tanggung jawab. Terus membangkitkan sifat sabar dan syukur, meningkatkan kualitas moral, membentuk karakter yang kuat. Itu sudah otomatis Ibu. Karena kan tangan kita sudah menjadi tangan Allah, mata kita sudah menjadi mata Allah. Jadi akan dibimbing selamanya oleh Allah. Implementasi iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini implementasinya Ibu. Pengamalannya sholat dan ibadah. Terus berakhlak baik ini mengembangkan sifat 4. Ini sifat empati ya, kurang i-nya. Terus menghindari perbuatan dosa. Jadi kesimpulan, iman kepada Allah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan karakter Muslim. Dengan iman yang kuat dan benar, Muslim dapat memiliki akhlak dan karakter yang baik dan terpuji. Saran, meningkatkan pendidikan agama, tingkatkan terus, biar ngerti apa itu iman, biar paham.
terus mengembangkan program pembinaan akhlak di sekolah maupun ke gurunya juga, ke saya sebagai pengawas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah, kan ibadah juga kunci, dan itu sebagai pembuktian iman kita. Penutup, dengan demikian kita dapat membentuk akhlak dan karakter muslim yang baik dan terpuji serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Singkat, Ibu. Oke, singkat tapi ini Pak, Nih, Ki Sabdo Palon ini Semar. Jadi ini harus di, di dinyatakan. Jadi misalnya ini kan masih dalam bentuk teori, nggih. Teori. Nah, ini harus diwujudkan dalam misalnya dengan menggunakan, kalau dipakai tesis loh, kalau dipakai tesis berarti ada objeknya, ada ininya. Ya, jadi orang yang beriman itu yang seperti apa? Ya, jadi nanti ini kan bisa dibaca di kita kita ini iman kepada Allah, apa namanya, dari buku-buku itu ya. Terus ini, ada objeknya. Jadi misalnya, berapa misalnya eee, anak-anak atau jamaah gitu aja. Jadi ini dikatakan ini sudah ber sudah iman kepada Allah belum ini, gitu. Jadi dia dia kadang kadang ya di masjid, di musola dia ke masjid. Nah, terus tapi di rumah bagaimana dan sebagainya itu kan perlu, ya itu tadi statement-statement itu yang ada di situ itu harus harus betul-betul dijalani gitu, nggih. Oke, benar. Ya, jadi harus ini, apa namanya, dinyatakan berapa, contoh sampel sampel berapa berapa orang pakai jamaah masjid atau bagaimana gitu. Itu, perlu diamati gitu. Ininya bagaimana dia, oh ini orang ini sudah, belum belum beriman karena ini begini akhlaknya masih, ya jadi untuk meningkatkan itu kurang apa ya. Nah, jadi ini perlu pembinaan dan sebagainya dan sebagainya. Ya ini betul statement-nya seperti itu betul. Iman itu ya seperti itu nanti menghasilkan menghasilkan ini, apa namanya, orang Akhlak yang karakter yang baik, bagus. Nggih karakter. nggih nggih nggih. Nggih, saya hanya ditambahkan ini aja. Jadi ini kayak kayak misalnya nanti misalnya bikin proposal itu ya, eee, ininya Sudah personnya buat, Ibu? siapa nggih. Nggih, loh nanti Pak, ini anu harus ini bikin proposal, bikin penelitian ya nggih Pak, penelitian Oh, tentang napa jenenge tesis, nggih. Nah niku berdasarkan statement-statement itu tadi, nah ini seperti apa sih orangnya, gambaran orangnya gitu, gitu ya. Kalau itu misalnya kayak teori gitu ya, teorinya ini seperti jelas jelas hasilnya seperti itu. Nah tapi orangnya seperti apa gitu, jadi nanti pakai ini, pakai, jadi misalnya jamaah masjid atau ini gitu ya, gitu. ada batasannya tidak, Ibu? Berapa, apa namanya, orang atau siswa atau guru untuk penelitiannya itu? Ada batasannya Ya, tidak? misalnya misalnya gini, batasan sih sebetulnya ndak nggak ditentukan, Oh, misalnya jadi dari sekian banyak, sekian sekian itu kira-kira siapa sih yang Bapak ambil sebagai sebagai sampelnya. sampel gitu, nggih. Nggih, nggih sae nanti bisa diinikan. Oke, makasih, Nggih, Ibu. nggih nggih nggih. Ah, nggih, nanti lainnya nanti minggu depan aja nggih. Mmm, apa namanya, minggu depan nanti apa namanya, apa, agak ganti. Iya ini kok kebanyakan semua karakter ya? Oke, Ibu. Nggih, ini, apa Karena namanya, pemahaman tugas Kemarin kemarin, Ibu, oh pemahaman nggih Bu, kita dikira begitu. harus karakter gitu Bu. oh gitu, Oke, heeh, pemahaman memperkuat Oke, kita karakter. kemarin. Oh, iya iya iya. Iya, Ibu yang kasih ya judul, Bu, pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. iya, heeh, boleh, heeh, tapi di mana gitu dibatasi ya Bu Dahlia, nggih, pembentukan karakter dalam pendidikan Islam.
Ya memang kita apa namanya arahnya kan ke situ nanti ya. Semua karakter. Nah, kalau karakter itu memang karakter ya manusia seperti apa gitu kan ya. Jadi jalannya bagaimana itu memang anu kita harus harus tahu gitu. Apalagi kalau orang tua. Loh, kadang kalau orang tua tidak bisa mendidik anak lebih baik titipkan aja di ini di pondok atau bagaimana gitu ya. Jadi itu tadi kan budaya ini kan kerjasama antara orang tua dan ini Guru. apa namanya guru gitu ya. Ini ya, anunya gitu Bu. Apa namanya teorinya seperti itu. Nah, Tapi sebetulnya sebetulnya saya sendiri juga ini apa namanya eh, anu TPQ itu ya. Orang tuanya dengan ininya anaknya dididik di TPQ, orang tuanya apa namanya enggak Islami sama sekali. Jadi tak pakai jilbab juga enggak. Ini pakai baju yang sopan juga enggak gitu. Jemput anaknya ke ini ke TPQ dan sebagainya. Ini kan ini enggak ini kerjasamanya orang tua dengan gurunya itu ada di mana. Ya, jadi kalau misalnya mau ini anaknya baik ya jadi orang tuanya ya harus dididik baik juga gitu. Jadi ini apa namanya sama-sama. Jadi orang tua dan murid-muridnya dan anak-anaknya gitu. Ini banyak banyak Bu kasus seperti itu. Anaknya dimasukkan di pondok tapi orang tuanya yang ini, apa namanya, ndak punya, apa, pengetahuan apa. Anaknya disuruh hafalan, "Ayo hafalan hafalan." Hafalan hafalan, anaknya hafalan sendiri, orang tuanya tidak, gitu. Jadi ini agak agak sulit agak sulit. Ya di sini ini ada, kalau di tempat saya ini ada ya beberapa kan dulu itu saya ini, anak-anak masuk kelas. Orang tuanya yang anu di situ, "Ayo ini yang ndak anu, ibu-ibu yang ndak pulang, ndak ini, ayo kita ngaji," gitu. Saya ajari ngaji, saya ajak ini, saya ajar ya, apa namanya, kayak niko itu ya. Jadi kita kita setelah itu mereka ini, saya ajari mulai mulai alif ba ta itu apa namanya, semua ya jadi, ngaji. Terus setelah itu saya ini kan, ini, apa namanya, riko itu, seperti riko itu. Jadi tetap solid ini, jadi orang tuanya belajar, anaknya juga belajar. Nah, tadi hafalannya sampai di mana, jadi orang tuanya saya suruh hafalan, anaknya juga. Jadi ini, apa namanya, mereka sama-sama gitu. Kalau sekarang banyak banyak yang ndak ini, jadi nggak sinkron nama anak dengan orang tuanya itu. Jadi ya itu tadi, menjadi karakternya anak anak itu jadi bingung. Bingung orang tuaku begini, aku disuruh begini, itu yang ini, yang repot gitu. Gitu ya, jadi memang memang ya ini, eee, harus pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya, kita itu memecahkan caranya ini seperti apa kalau, ini kita, apa namanya, komunitas kita muslim sebagai seorang muslim itu seperti apa nanti, gitu. Ya jadi pelan-pelan, ini kan PR nanti buat, Bapak Ibu. Ya jadi untuk untuk ininya nanti ya tesisnya ya, biar biar bisa ini lulus sampai magister. Ya kalau sudah jadi master kan bisa ngajar di universitas. Amin, Ya, amin. amin, amin. Heeh. Ya, jadi saya kira kita sudahi dulu ya Bapak Ibu ya, apa namanya, semoga ada manfaatnya ya apa yang kita Oke, oke, pelajari Bu. hari ini Amin. ya. Nggih, amin. Mohon maaf Amin apabila ya ada robbal kesalahan. alamin. Ya, oke, sampai di sini aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sali, Pak Ya, Sali. apa?
Ada gelap-gelapan jadi. Bebo Iya dimatiin Pak, di luar lampu. Pak. Bejam kuda dimatiin lampu Pak Eko. Malam Iya, Sabtu Peko. Pak, malam Sabtu. Malam Sabtu. Malam Sabtu Pak Ali. Pak Ali Mati cerah lewat. terus tuh. Apalagi ada Mati tugas? lewat, Pak. Tugas Sing apa ada. lagi? Berarti Sing nggak ada. tugasnya Bu Nope ya? Menyanyi tuh Pak Besok Eko, Pak sudah Sudar sono. siapa? Lagi tugas. Tugas apa Pak tuh? Warna kalah Sono. Pak Haji. Pak Sudarsono tuh mata kuliahnya Warna apa kalah tadi? ya? Makalah juga. Makalahnya apa? Kita dulu. Apa tuh topiknya tuh? Kita lihat dulu kami. Satu Laipi. Nggak tidur Satu Laipi ini. Apa makalahnya? Sakit. Hah? Satu Laifi sakit. Oh, Pak, makalahnya apa kok sudah apa sakit? materinya Bu Dahlia untuk besok Bu Dahlia? Mas sudah di-share di grup, Pak. Oh iya, ketindih berarti. Besok Ketindih, masuk Bro. ya, besok masuk, dengerin besok masuk. Wali ketawa. Ya aku live duluan ya mau pengajiannya. Oke, Dadah. oke, Pak. Yuk, Ini Assalamualaikum. ada pengajian Masa bebelas jam nih. segini pengajian, gawat Iya. aja Pak Pengawas. Sajan Pak Eko, aku ketua nih Pak Eko. Oh iya dah. Nanti dipecat nanti. Ntar jam musim demo soalnya nanti di demo. Sudah, ketua MBC-nya dipecat di demo. Ngasih ya pun ramah-tamah kan pengajian. Udah yuk, ya yang penting kan dapat Pinter dia Pak doanya. Ali, pas Iya. giliran ngopi udah Iya. baru datang dia Pak Ali. Udah selesai Udah. doa Ada jam lagi segini, berkat Pak Ali. ada ganti. Man doa, man jaje. Nah, itu udah Boleh. pinternya. Doh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Ijen lip Pak Izin Ali. ya, pejang nih, ya, Waalaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main-main terus punya saya ini. Udah keluar Pak Levi?